Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, subkelompok 2 akan mempresentasikan hasil studi komparatif penerapan core value ASN berakhlak pada Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan dan Kepolisian Republik Indonesia. Core value berakhlak ASN merupakan nilai dasar ASN yang menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan publik secara profesional, akuntabel, adaptif, berorientasi pada kepentingan masyarakat. Melalui studi komparatif ini, kami membandingkan implementasi nilai-nilai berakhlak di antara kedua instansi ini yang berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari kedua instansi ini. Yang pertama, nilai berorientasi pelayanan. Pada nilai ini, ASN sebagai pelayan publik harus memahami kebutuhan masyarakat, memberikan pelayanan yang terbaik, serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Implementasi dari nilai ini pada instansi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diwujudkan dengan adanya pelayanan pembuatan paspor, kemudian pelayanan tahanan, pelayanan kunjungan, penitipan barang untuk warga binaan. Di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga ada pembinaan kepada warga binaan yang dilakukan di rutan atau lapas. Tujuan dari pembinaan ini agar membentuk karakter warga binaan dan kepribadian serta keterampilan, agar setelah menjalani masa hukuman atau setelah keluar dari rutan atau lapas, maka mereka bisa kembali dapat diterima oleh masyarakat dengan baik. Sementara di instansi Kepolisian Republik Indonesia, implementasi ini diwujudkan dengan adanya pembuatan SIM, pengurusan SKCK, pelayanan lalu lintas, penerimaan laporan masyarakat, hingga penanganan pengaduan secara cepat, profesional, dan humanis. Persamaannya, kedua instansi ini sama-sama mengutamakan pelayanan yang cepat, responsif, transparan, profesional, serta tidak diskriminatif. Perbedaannya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan lebih berfokus pada pelayanan administrasi imigrasi dan pemasyarakatan. Sedangkan instansi Kepolisian Republik Indonesia, pelayanannya lebih kepada keamanan masyarakat umum dan penegakan hukum. Setelah kami analisis, kelompok kami menilai bahwa di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mempunyai tantangan tersendiri dalam penyeimbangan aspek pelayanan dengan keamanan. Sedangkan Kepolisian Republik Indonesia dituntut untuk memberikan pelayanan cepat dan responsif di atas tingginya ekspektasi masyarakat terhadap keamanan dan penegakan hukum. Nilai yang kedua, akuntabel. Nilai akuntabel mengharuskan seorang ASN harus bekerja jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya. Dalam Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, implementasi ini diwujudkan melalui pelaksanaan tugas yang sesuai SOP, kemudian buku mutasi, patroli, pemeriksaan barang titipan, dan dokumentasi kegiatan. Sedangkan di Kepolisian Republik Indonesia, implementasi dari nilai-nilai ini seperti laporan polisi, berita acara pemeriksaan, administrasi penyidikan, serta pertanggungjawaban penggunaan kewenangan. Perbedaannya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan lebih berfokus pada akuntabilitas pelayanan dan pengamanan. Sementara Kepolisian Republik Indonesia lebih berorientasi pada proses penegakan hukum. Untuk persamaannya, kedua instansi ini sama-sama melaksanakan tugas sesuai dengan SOP yang berlaku dan aturan hukum.
Nilai harmonis menekankan pentingnya menghargai setiap orang dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dilaksanakan melalui komunikasi yang baik dengan sesama pegawai, warga binaan, keluarga-warga binaan, dan instansi terkait. Sedangkan Polri dilaksanakan melalui pelayanan humanis, pendekatan persuasif, serta membangun hubungan baik dengan masyarakat. Persamaan dari kedua instansi ini yaitu menjunjung tinggi sikap saling menghormati. Sedangkan perbedaannya, Polri memiliki ruang interaksi yang lebih luas karena langsung berhubungan dengan masyarakat. Sedangkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan lebih banyak berinteraksi dengan warga binaan dan keluarganya. Untuk selanjutnya, loyal. Nilai loyal berarti mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, loyalitas diwujudkan melalui kepatuhan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, SOP, Kode Etik ASN, serta menjaga nama baik instansi. Sedangkan di Polri, loyalitas diwujudkan melalui pengalaman tribrata, catur prasetya, disiplin, dan menjaga kehormatan institusi. Untuk persamaan dari kedua instansi ini yaitu keduanya mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Perbedaannya, budaya loyalitas Polri lebih dipengaruhi nilai-nilai profesi kepolisian. Sedangkan di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan lebih menitikberatkan pada kepatuhan terhadap regulasi ASN dan aturan pemasyarakatan maupun keimigrasian. Dan untuk nilai adaptif. Nilai adaptif berarti ASN mampu mengikuti perubahan dan memanfaatkan inovasi. Di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diterapkan melalui digitalisasi pelayanan paspor, sistem administrasi pemasyarakatan, CCTV, body scanner, serta aplikasi pelayanan. Sedangkan di Polri diimplementasikan melalui program presisi, ETLE, Comment Center, aplikasi pelayanan digital, dan pemanfaatan teknologi informasi. Persamaan dari kedua instansi ini yaitu kedua instansi ini terus melakukan transformasi digital. Untuk perbedaannya, transformasi digital Polri lebih berorientasi pada pelayanan keamanan masyarakat. Sedangkan di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan lebih berorientasi pada administrasi keimigrasian dan pengamanan lapas. Yang terakhir, kolaboratif. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tidak dapat bekerja sendiri. Pelaksanaan pembinaan, warga binaan memerlukan kolaborasi dengan berbagai instansi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, balai pemasyarakatan, badan narkotika nasional, pemerintah daerah, dinas ketenagakerjaan, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat sekitar. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung proses pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan, pemberian pelatihan kerja, pembinaan keagamaan, pelayanan kesehatan, program asimilasi, serta reintegrasi sosial agar warga binaan dapat kembali diterima di tengah masyarakat setelah selesai menjalani masa pidana. Sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menerapkan nilai kolaboratif dengan menjalin kerjasama bersama TNI, Kejaksaan, Pengadilan, pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, Badan Narkotika Nasional, Kementerian Perhubungan, instansi pemerintah lainnya, serta organisasi masyarakat. Kolaborasi dilakukan dalam berbagai kegiatan seperti pengamanan kegiatan nasional, penanganan bencana alam, pemberantasan narkotika, pengamanan pemilu, operasi lalu lintas, penanggulangan tindak pidana, hingga menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sinergi tersebut memungkinkan penanganan suatu permasalahan dilakukan secara lebih cepat, efektif, dan terkoordinasi. Kementerian Imigrasi dan Polri sama-sama menjadikan kolaborasi sebagai salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan tugas. Namun, bentuk kolaborasi keduanya memiliki fokus yang berbeda. Meskipun memiliki fokus yang berbeda, kedua instansi memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga keamanan dan ketertiban, serta mewujudkan pemerintahan yang efektif melalui kerjasama lintas sektor. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kelompok kami menyusun perbandingan penerapan nilai berakhlak sebagai berikut. Yang pertama, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, nilai penilaian kuatnya yaitu akuntabel. Hal ini terlihat dari pelaksanaan tugas yang mengacu pada SOP, dokumentasi administrasi, buku mutasi, serta mekanisme pengawasan yang ketat. Nilai yang masih perlu diperkuat yaitu adaptif. Masih terdapat tantangan dalam pemerataan pemanfaatan teknologi, modernisasi sarana,
dan peningkatan kompetensi digital di seluruh satuan kerja. Sedangkan Kepolisian Republik Indonesia nilai yang paling kuatnya yaitu loyal. Budaya organisasi Polri dibangun melalui Tribrata, catur prasetya, disiplin, serta komitmen menjaga keamanan negara. Dan nilai yang masih perlu diperkuat yaitu harmonis. Tantangannya adalah menjaga kepercayaan publik secara konsisten melalui komunikasi yang humanis dan pelayanan yang profesional di semua lini. Kelompok kami juga menilai bahwa penyebab perbedaan dari kedua instansi ini itu dilandaskan dengan bedanya tugas pokok dan fungsi, kemudian perbedaan tingkat risiko, beda budaya kerja, beda organisasi, dan beda karakteristik masyarakat yang dilayani. Nah, dampak perbedaannya pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, apabila penerapan nilai-nilai berakhlak ini diimplementasikan dengan baik, maka pembinaan warga binaan, keamanan di lapas atau rutan pasti lebih terjaga, dan pelayanan keimigrasian pun juga lebih baik. Kemudian untuk Kepolisian Republik Indonesia, apabila implementasi nilai-nilai berakhlak ini diterapkan dengan sangat baik, maka kepercayaan publik akan 100% meningkat kepada instansi ini dan kurangnya pelanggaran hukum yang terjadi di negara kita. Berdasarkan hasil studi komparatif yang sudah kami lakukan, kami menilai bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kemudian Kepolisian Republik Indonesia sudah menerapkan aturan dan tugas sesuai dengan SOP yang berlaku dan telah menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak. Meskipun terdapat perbedaan antara implementasinya di kedua instansi ini, tapi mereka sama-sama bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dengan terus memperkuat nilai-nilai berakhlak, diharapkan kepada kedua instansi ini dapat terus meningkatkan perbaikan dan kualitas pelayanannya kepada masyarakat, sehingga memberikan pelayanan yang terbaik, akuntabel, profesional, dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Demikian hasil persentase dari kelompok 4, subkelompok 2. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.